kayak berhubungan itu kan soal kompromi. Iya. Dan gue setuju juga dengan itu gitu kan. Gue harus belajar kompromi dulu karena pernikahan itu soal kompromi. Gue sejauh ini dan selama ini, dan lu tau lah selama kita di project juga kan, kayak kalau ada yang cemberut tuh gue nggak not to prefer nanya atau apa, gue menjauh anjir. Karena gue belajar dari temen gue kayak kalau misalnya sama-sama lagi emosi nih, misalnya gue emosi, pasangan gue emosi, yang harus dilakuin adalah untuk meredam emosi adalah meredam ego adalah lu pergi sendiri-sendiri aja, Me time kan? Me time. Tapi setelah itu kayak udah lu balik lagi baru diomongin. Karena kalau misalnya kita dalam kondisi emosi, pasangan kita emosi, terus kita duduk untuk kompromi, menurut gue itu nggak sehat. Oke, ya ini sih sebenarnya gue tuh lagi kepikiran sekarang. Entah kenapa kan kita termasuknya umurnya kan 20-an. Umur-umur yang udah dibilang sebenarnya dibilang gini, banyak gue tuh agak setuju dengan pemikiran milenial bilang kayak di umur 20-an udah ngeluh kayak lu tau ini gak sih Adriano Colby, desainer komedi. Pokoknya dia salah satu foundernya atau di manajemennya MLI lah, Majelis Lucu Indonesia lah, yang ada cokinya sama Tretan. Dari yang gue sering ngikutin juga ya. Jadi kayak dari Adriano Colby itu bilang kalau misalkan di umur gini, gue lupa pas kalimatnya gimana, tapi konteksnya adalah gini. Dia menyinggung kayak bilang ketika di umur 20-an kita udah mengeluh seakan-akan dunia kita udah sangat runtuh, padahal itu belum mulai sama sekali. Gue cukup setuju karena menurut gue 20 tuh masih banyaknya fluktuatif hidup lah ibaratnya. Kita masih bisa, kalaupun kita lagi di fase bawah, masih banyak kesempatan untuk bisa lu tuh hancurin, ibaratnya lu bisa mengedobrak lagi ke atas gitu loh. Karena umur kita 20, that's the reason, ngerti gak? Beda cerita kalau umur 40, ngerti gak? Yeah. 40, that's why banyak yang bilang hidup baru dimulai ketika umur 40 kan? Karena memang di 40 tuh grafik, kayaknya 40 tuh, grafik 40 tuh udah flat. Maksudnya udah, kayaknya mayoritas nggak lagi naik gitu loh. Maksudnya kayak akan template iya, gitu. flat aja gini, stagnan gitu. Karena ya hidup lu akan seperti itu terus. Pertama, kesempatan berkurang, of course. Kesempatan kerja, apapun peluang dan lain sebagainya. Dan juga terkait energi lu, umur 40 ngapain anjing? Ya, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya, nih menurut gue sekarang yang lagi gue pikir adalah sebelum umur 40 kayaknya gue harus nyiptain habits yang dimana manifestasi gue untuk umur 40 nanti bisa diulang-ulang terus dan jadi lebih sehat. Dan baik lagi ke tadi yang topik gue di awal, di umur 20-an ini pasti ada kepikiran nikah ya. Gimana pun juga gue yang masih kuliah, kalian yang udah kerja gitu kan, yang satu udah mulai serius, yang satu cuman ngomong doang pengen nikah gitu kan. Jadi kayak ya kita di posisi yang memikirkan nikah juga lah gitu. Kalau misalnya menurut lu nih, kalau misalkan lu yang sekarang gimana sih struggling lu untuk dari yang lu merasa nyaman sendiri sampai yang udahlah nikah aja anjing gitu. Kenapa lu berpikir seperti itu? Di era saat ini yang apa-apa tuh pengennya sendiri aja. Iya gak sih? Cewek yang udah mulai banyak berpikir pengen sendiri, gak mau nikah. Cowok yang berpikir malas ribet ngurusin cewek. Tapi gue gak kepikiran untuk kepikiran males ribet ngurusin cewek sih. Kenapa gitu? Nah itu menarik. Karena menurut gue tapi sama ini gak banyak yang dipikirin. Sama kayak karena dari dulu gue sendiri terus. Jadi gue kepikiran anjing, jadi gue sendiri mulu kayak bosen dan mulai terasa aja gitu. Ngerti udah gak? Mulai terasa hampanya. Iya, jujur, iya. Jadi kayak ini kalau diibaratkan ya, ini sepi nih, ini hampa. The boss. The deep. More deeper again ya. Cik lucu banget. Menertawakan ironi. Jadi kayak iya, dulu gue sendiri di rumah sendiri apa segala macam. Bukan terlepas dari gue sobat white team ya. Jadi gue memang dulu terbiasa main sendiri apa segala macam. Dan sekarang udah lebih ke level wah anjir gue pengen gak ngapa-ngapain tapi gue gak mau sendiri. Gak ngerti. Paham gak lu? Gue belum bisa paham tapi gue ngerti. Ngerti ya? Ya udah gitulah pokoknya. Udah sampai kayak di tahap itu sampailah ada orang-orang bilang kayaknya lu udah butuh deh. Tapi coba dah lu kasih ke dia. Bentar. Nih enggak. Masih ngomongin dia. Dia ngomong dia dulu, bentar. Okay. Karena anggaplah nih, lu lihat Firan sebagai yang sekarang kan. Kalau dibalik andaikan dia bukan orang yang kita temui di maksudnya di lingkaran agama dan sebagainya, dia bakal disukai banyak. Maksudnya berarti dia bakal banyak cewek tuh yang bakal kepincut sama dia. Benar. Skill utamanya dia tuh apa coba tebak. Pendengar yang baik. Nah, itu dia. Bener. Lu tuh pendengar yang baik, maksud gue kayak bener. Gue juga nggak bisa nyalain circle-nya dia. Iya. Itu, tapi emang itu plusnya dia tuh di situ. Iya bener. Lu dapat circle itu terus abis itu lu tumbuh dengan itu. Iya, terus menjadi pendengar yang baik. Cuman minusnya adalah itu nggak bisa menyampaikan apa yang lu rasain. Itu aja sih sebenarnya.
Karena untuk pertama misalkan orang ketemu sama lu, ya khususnya cewek lah ya. Ketika dia mulai bercerita sedikit dan sebagainya, akhirnya lu tuh paham ini, antara lu tuh paham apa yang sebenarnya pengen diceritakan sama si cewek itu, atau enggak lu berani untuk merespon suatu hal yang mungkin lebih deeper lagi daripada yang cewek itu ceritakan gitu. Karena menurut gue ya, sebagai gue juga perempuan, gue juga sangat mencari laki-laki yang bisa didengar. Itu pertama. Perempuan tuh butuh didengar doang. Step awalnya iya, ya. Kayak misalnya ada cewek curhat sama lo tuh bukan berarti dia minta solusi sama lo, tapi dia butuh lo denger aja. That's right. Itu kesalahan gue juga di hubungan gue terakhir. Semuanya jadi nyamannya di situ. Karena memang pada akhirnya kalau yang di hubungan gue terakhir ini sedikit ya intermezzo ya. Jadi kayak gue tuh memang waktu di momen-momen terakhirnya tuh adalah gue tuh terlalu fokus dengan solusinya tanpa mau untuk mendengarkan dulu apa yang dia keluhkan dan apa yang dia ceritakan gitu. Jadi tapi lu juga sampai sekarang juga melakukan hal itu, even bukan ke cewek. Iya sih. Iya. That's why kenapa gue masih nggak mau untuk melangkah ini, ibaratnya untuk mengambil hal yang lebih yang jelas lah, ibaratnya yang ada hubungannya lah gitu. Karena oriented gue masih ke situ, masih yang pelan-pelan yang pengen gue rubah sih sebenarnya. That's why gue mendengarkan beberapa orang kan. Bener, karena lu selama ini kan maksudnya ya oke lah banyak orang yang curhat sama lu, tapi yang pertama kali yang lu lakuin adalah lu nggak ngedengerin dia. Iya lagi bener. Kayak ketika orang itu mencurahkan apa yang dia mau curahkan ke lu langsung kayak lu harusnya gini. Gue jadi mikir lagi ya deh. Iya, lu jadi lebih fokus ke masalahnya. Gimana cara mecahin masalahnya. That's what, nih menurut gue itu yang malah menjadi menurut gue filter orang datang ke gue. Ketika mereka datang, oke mereka cerita. Tapi mereka tahu datang ke gue tuh bukan untuk sekedar dam story. Mereka bukan cuma curhat doang gitu. Iya. Mereka datang memang untuk solusi. Iya benar. Karena kalau nggak kayak gitu, dia pasti nggak mau cerita ke gue. Iya juga sih benar. Jadi iya kan? Jadi tersaring benar-benar memang itu jadi kayak filter untuk diri gue sendiri. Jadi kayak misalkan akhirnya ya itu ya gue antara bersyukur dan ironi ya. Pasti kayak ironinya adalah jadi orang mikir ke gue itu adalah sebutuhnya dia atau sefungsinya Bunaya gitu. Tapi ya bersyukurnya makin sedikit orang-orang tidak berguna di sekeliling gue datang cuma untuk bercerita, tapi mereka nggak mau bertindak sebenarnya, ngerti nggak? Iya, gue dengerin orang curhat tuh ya capek anjir, lu pikir aja. Emang ya. Ada energi yang dimana kalau ada orang curhat ke gue gitu, kayak aduh, gue nggak bisa nih, lagi nggak bisa, ngerti gak sih maksudnya? Bukannya gue menolak ya, tapi tapi ada orang yang dimana dia nggak tahu momen kalau misalnya di situ gue capek, misalnya kayak gue situ pulang kerja pas segala macam tiba-tiba dia curhat, maksud gue kayak gue terbuka orangnya, tapi lo juga harus lihat posisi gue dong, lo harus ngerti juga posisi. Dan ironinya nggak semua orang bisa ngeliat itu. Ya memang itu ironi parah. Semua orang kayaknya nggak bisa deh. Iya semua orang deh, even gue pun nggak bisa. Karena menurut gue adalah ketika lo ada di titik kayak gue harus curhat ke orang ini, gue nggak peduli orang itu. Ini kayak yang penting masalah gue keluar dan gue udah gak ada punya pikiran untuk mikirin masalah ini. Damn, gue tertampar lagi dengan itu. Tapi ada satu tipe orang yang bisa ngelihat itu, orang gak enakan. Oh iya. Orang gak enakan. Orang yang gak enakan yang punya masalah kan. Orang gak enakan yang dicurhatin apa yang mau curhat. Iya. Itu dia. Iya itu lu. Orang yang enggak, tapi gue ngelihat kebiasaannya dulu nih. Kalau misalkan dia kebiasaan di hari itu kayak beda dengan biasanya, lo akan tanya pasti kan? Ya, gue akan tanya dulu. Dan lo menyadari itu kan? Ya. Dan maksud gue nih, gue nggak tahu ya. Tapi menariknya di antara kita bertiga adalah selalu ada kayak irisan-irisan. Yang mana yang maksudnya mana yang lebih, mana yang kurang, mana yang tengah-tengah. Kayak soal ini deh, yang nggak enakan. Lu yang di posisi nggak enakan. Gue yang di posisi sangat enakan ke orang. Gue frontal gitu kan. Dan dia selalu di tengah-tengah untuk memposisikan itu. Iya. Kadang dia bingung. Kadang dia tahu harus ngapain gitu. Iya. Dan kayak tadi pun juga sebelumnya kan kayak lu tuh yang lu yang memang udah serius mau nikah, gue yang sama sekali tidak kepikiran buat nikah, dan dia yang masih ambigu mau nikah atau enggak. Iya kan? Itu menarik sih. Ntar kita bahas. Lanjut lagi terus. Gue tadi mau bahas apa ya? Ya lu bisa melihat perbedaan orang di harinya. Iya. Ya bisa kelihatan. Jadi kayak kalau misalkan si orang ini kebiasaannya aneh, nggak kayak biasanya, atau
kayak misalkan cemberut mulu lah seharian itu, ya gue gak bakal cerita apapun itu anjir. Itu lucu banget sih, itu lucu banget, itu lucu Gue banget. kayak Itu lucu banget. ngeliat dulu nih orang cara ngejawab apa gitu, misalkan disapa gimana apa segala macam, gue gak bakal cerita dulu. Even malah gue gak bakal nyapa sama sekali. Asli. Dan lu tau parahnya gue apa? Kalau gue udah liat lu ada yang cemberut, gue akan ngejauh. Kayak gue malah nggak mau sampai di titik yang kalau lagi cemberut lu jangan ngau aja ke mulut gue. Gue kayak kalau misalnya orang yang cemberut ini ada di sekeliling kita gitu, itu dia menyebarkan energi yang nggak baik gitu loh. Nah itu nggak, tapi masalahnya gini loh. In my case, gue tuh bingungnya adalah gimana kalau itu pasangan kita, ngerti nggak? Kan maksudnya oke lah kalau lu kan masih bisa nih. Kayak kita ngomongin sempat di awal kan, di sebelum tag kan. Kayak berhubungan itu kan soal kompromi. Iya. Dan gue setuju juga dengan itu gitu Gue kan. harus belajar kompromi dulu karena Nah, pernikahan itu soal kompromi. Gue itu. sejauh ini dan selama ini, dan lu tau lah selama kita di project juga kan, kayak kalau ada yang cemberut tuh gue nggak not to prefer nanya atau apa, gue menjauh anjir. Karena energi dia tuh udah kesirap gitu. Satu itu, kedua gue nggak mau repot sebenarnya, nggak mau repot untuk ngurusin mood dia. mood dia. Iya. Jadi repot harus ngertiin dia gimana dulu ya. Tapi kan kalau memang dibalik lagi pertanyaannya, kalau itu pasangan kita gimana? Nah ya itu dia. Balik kompromi. Untungnya cuma satu. Ego, lu harus milih ego. Itu kompromi. Ya kan kata lu menikah itu harus apa? Iya, menikah itu kompromi. Belajar Sebenarnya kompromi, iya. Tapi kalau misalnya ada salah satu dari pasangan kita yang punya ego yang tinggi banget, terus kita juga sama kayak gitu, Iya apa lagi. yang harus kita lakuin? Itu menjadi concern gue juga, maksudnya kayak gue juga sadar ego gue tinggi, terus tiba-tiba kalau gue punya pasangan yang ego sama-sama tinggi kayak, wah gue harus gimana gitu? Apa yang Setelah harus kompromi adalah tahu diri. Iya. That's the 2 point. Tapi ada, gue belajar dari temen gue kayak kalau misalnya sama-sama lagi emosi nih, misalnya gue emosi, pasangan gue emosi, yang harus dilakuin adalah untuk meredam emosi adalah meredam ego adalah lu pergi sendiri-sendiri aja. Me time, maksudnya kan? me time. Tapi setelah itu kayak udah lu baik lagi baru diomongin. Karena kalau misalnya kita dalam kondisi emosi, pasangan kita emosi, terus kita duduk untuk kompromi, menurut gue itu nggak sehat. Ini pengakuan ya dari gue ya. Gue setuju dengan pendapat Kaica, oke. Tapi yang menjadikan ini masalah adalah lu nggak akan bisa gini. Untuk lu bilang pengen me time aja, itu ada ego yang harus lu ngalahin dari diri lu sendiri. Karena dengan lu bilang lu butuh me time sama dengan lu menunjukkan ternyata lu lemah ngerti gak sih? Lemah nggak bisa mengatur hal sesimpel itu perasaan lu sendiri, sampai akhirnya lu harus minta me time ke orang itu, ke pasangan lu sendiri. Oh, itu salah? Enggak, bukan salah, tapi kayak lu harus mengalahkan ego lu. Dan gue di saat itu belum bisa untuk bisa sefrontal itu untuk bilang, kayaknya aku butuh me time deh gitu. Enggak, susah sumpah, gue sendiri ya. Karena itu ego, ada ego lo dalam. Iya, berarti kan gini kan, kesimpulannya adalah gue belum berhasil untuk bisa berkompromi dengan diri gue sendiri kan. Ya. Untuk bilang gue butuh me time, itu aja susah cu. Sama ini juga sih, kalau bicaranya pernikahan ya, inilah fungsinya visi misi di ta'aruf. Kalau Wah, iya lagi. Jadi lu balik lagi, lu masih sevisi semisi gak di dalam perjalanan rumah tangga itu? Kalau sekiranya masih, ya oke, kita redam dulu, kita komunikasikan dulu masalahnya di mana atau apapun itu, baru setelah itu lanjut lagi. Tapi ini kayaknya topik menarik dah. Gue akan mencoba menjadi devil advocate ya. Ibaratnya lu yang pro, gue yang kontra. Ngerti ya? Lu yang decide lu pro dengan ta'aruf, gue yang kontra atau enggak, gue yang masih berpikir masih mau untuk pacaran lah, ngerti enggak? Gue tengah-tengah. Nah, dia yang bingung bukan yang kita. Ilmu secetek ini aja harus ngelawan. Iya, enggak apa-apa sih, kontra. ini aja. Karena menurut gue itu pun bisa dilakukan di dalam pacaran juga. Ya. Apa? Untuk ngomongin visi misi. Benar. Ya. Kan kata lu tadi kalau punya hubungan atau berhubungan kuncinya adalah ngobrol. Apa tadi? Kompromi. Iya. Ya maksudnya ibaratnya gini. Lu ada kebingungan soal pacaran sama ta'aruf, menurut lu kayak gimana? Ada something question enggak di otak lu? Ya itu cara menangani ego. Maksud gue kayak gue masih tinggi banget egonya. Jadi kayak kalau gue ketemu sama pasangan gue yang sama-sama egonya tinggi, apa yang harus gue lakuin? Karena di penelitian juga ya, yang sejauh ini yang gue dapetin ya, manusia tuh baru stable di umur 30. Iya, stabil semuanya.
emosional, soal ekonomi, ya maksudnya ibaratnya rata-rata lah dari banyak manusia lah. 30 tuh baru terlihat kayak konsistennya lah. Iya, ya karena itu melewati pencarian di 25 sama quarter life crisis itu kan. Itu susah sih. Susah itu. Ya itu ngontrol ego. Bukan cuma ngontrol ego sama self control sama atau beda? Self control in general, kontrol ego itu kayak turunan pohonnya. Gitu. Iya kan? Kan self control kan? Iya, self control. Self control kan kayak in general kita nih, nggak main fisik, nggak berucap kasar, Ya. emosi bisa ngomong secara baik-baik. Tapi self ego ya itu lebih deepnya lagi adalah, jadi sebelum lu tahu pengen ngapain, lu udah nggak mau duluan. Ya. Damn. Itu. Karena lo tahu gitu loh. Iya. Lo tahu konsekuensinya apa. Iya. Itu lagi gue belajar sekarang. Maksudnya kayak tadi gue udah punya goals kan di umur 30 nanti, gue sudah stabil dalam semuanya. Lo bisa ketawa anjir. Jadi. Maksud gue kayak stabilnya tuh dalam arti kayak Lucu banget nih gue ngomongin bisa harapan. meredam ego gue bisa Bukan diredam gak sih? Disampaikan dengan baik. Iya, ego baik, lu. terus mengkontrol emosi gue. Karena menurut gue yang paling susah adalah itu dia ego dan emosi. Ya. Gue kan masih sering bad mood kan, itu paling susah banget gue ngatur bad mood gue sampai sekarang. Jadi kayak kalau gue bad mood, gimana caranya gue biar gak bad mood adalah gue melakukan hal yang menurut gue bikin gue repot gitu. Kayak misalnya gue lagi di kantor nih, tiba-tiba gue bad mood. Ya gimana caranya, sedangkan kerjaan gue banyak. Gue kan keluar kantor, jalan-jalan, entah di mana, entah ke warung, entah kemana, entah ke Indomaret, beli aja sesuatu kayak ya udah, entah itu es krim, sesuatu yang kayak perempuan banget ya, es krim, coklat, itu gue beli. Terus gue diem dulu, terus gue mikir kayak gue tadi salah apa ya. Terus habis itu kayak ya udah gue balik lagi. Tapi itu menurut gue ngabisin waktu. Karena menurut gue kalau di posisi gue sedang kerja dan mood gue kayak gitu, itu bikin Buang-buang waktu, iya. gitu. Tapi lu bilang melakukan sesuatu yang bikin lu repot. Itu repot menurut gue. Oh, itu repot menurut lu? Oh. Karena Wah, gue suka, soalnya itu repot menurut gue. dengan lu jalan keluar beli es krim, lu kan melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan makan es krim. Itu effort bagi gue, karena kan gue nggak suka hal ribet. Ini menarik Makanannya sih. instan, jadi kayak gue nggak pernah makan es krim kalau misalnya gue lagi good mood. Tapi kalau bad mood gue akan cari es krim. Nah itulah kawan-kawan. Dari pengakuan ini kita bisa menyimpulkan, jangan berharap cewek-cewek kalian adalah cewek-cewek yang simple. Itu sudah membuktikan dia me time aja repot dengan diri dia sendiri. Aing bingung. Iya kan, lu aja bingung kan? Gue juga bingung. Gue juga bingung sebenarnya sama diri gue itu. Maksudnya kayak gue juga masih gimana sih Silva, lu maunya apa? Jadi kayak gue harus ngapain, itu gue masih belajar sekarang di tahun ini ya. Karena gue paham, karena yang terpenting dari segalanya adalah diri gue sendiri. Jadi gue harus kenal diri gue sendiri sebelum gue kenal orang lain. Ya, gue ngerti. Iya kan? Iya, jadi kayak gue tuh kalau bad mood kayak gini, gue harus kayak gini. Biar nanti kalau misalnya pun gue punya pasangan, kalau gue bad mood gue tinggal bilang kayak, misalnya aku lagi bad mood, aku maunya gini, gitu, ngerti gak? Ngerti. Daripada kayak gue bad mood, pasangan gue nanya, disuruh nebak-nebakan. Terserah. Aku nggak tahu gitu-gitu kan. Aku nggak tahu, aku juga bingung. Ya daripada kayak gitu, itu nambah masalah lagi ya lebih baik kayak gue mengenali diri gue sendiri. Betul, sepakat. Itu yang diterapkan sama ya di hubungan gue terakhir juga. Yang ceweknya juga ngasih tau ke gue, sayangnya gue yang tidak meng-willing untuk mengingat itu, ngerti nggak? Jadi gue yang memang bego. Sumpah serius emang gue goblok aja sih menurut gue. Kayak apa ya? Pada akhirnya mau nggak mau gue harus berkompromi untuk menjadi seperti Bang Firan juga sih sebenarnya. Kayak lu kan ada willing untuk, at least lu nanya orang aja udah willing untuk repot diri lu sendiri kan. Lu kenapa gitu dan sebagainya gitu. Iya sih. Kalau nggak kayak gitu, gue nggak akan mungkin bisa nikah sih menurut gue. Gini aja terus. Iya sih, kalau memang di yang tadi itu nggak dirubah, iya. Soalnya apa ya, gue melawan kebiasaan sih jatuhnya. Iya. Iya. Pesan apa? Hah? Lu emang apa? Iya, gue kan dia bilang gue apa sih? Lu tadi bilang apa sih tadi? Lu bisa untuk willing nanya orang. Iya. Kenapa lu cemberut? Kenapa lu beda dari Dia hari-harinya? nggak pernah kayak gitu. Hah? Dia nggak pernah kayak gitu.
Gue nggak Iya, kayak pernah gitu, gitu. tapi Pernah. Tapi gak jarang. Kapan? Tapi gue gak pernah ngerasa dia kayak gitu. tapi Enggak, nyadar lu nggak ya? pernah. Gue Yang nyadar. yang kemarin lu ngechat Gue di nyadar. Oh iya itu ya. Iya. grup, lu ngechat di grup, lu Dia banyak sering mau- nanya lu loh tiba-tiba gue. lu mau fokus bener. di WO ya. Gue selalu ketika lu bilang kayak Iya deh. Sorry. Gue langsung tanya, lu kenapa? gue selalu nge-inspire teman-teman kita yang cowok ya, yang dia manusia ya. Kalau Kaica bad mood, jauhin jangan. Gue selalu Memilih menginspire. menghindar dari masalah. Gue punya tire bad mood itu? di project kita yang paling gue agak hindari lah. Rahma, Kaica. Itu kalau udah gue kayak udah gue memilih cabut. Tapi lu pernah sih momen lu kena bad mood gue? Pernah lah Iya. sering kan. Gue jujur ya, gue emang gak pernah ngerasa. Maksudnya kayak Iya, lu gak pernah ngerasa lu lagi bad mood. iya, maksudnya kayak orangnya That's tuh why self control soal mood lu itu masih jelek berarti kan. Lu iya, tidak menyadari makanya. itu. Iya, gue gak pernah nyadari itu, makanya gue sekarang lagi belajar itu karena gue gak enak sama orang-orang yang sekitar gue ini. Gue takutnya ngasih energi yang gak baik gitu loh. Iya. Tapi menurut gua gini sih, pada akhirnya ya menurut gua pribadi, pun pada akhirnya kita nggak mood dengan sesuatu dalam satu kelompok tersebut, kita tuh harus saling memahami untuk menerima taraf tertentu ketidaknyamanan mood orang. Karena kalau nggak dengan begitu, itu yang dinamakan tulus dan berteman. Ngerti nggak maksud gua? Enggak. Kita berteman nih. Kalau misalkan kita bilang kita berteman karena kita ada maunya doang, atau kayak kita pengen disebut kita berteman karena ya lu sebagai gua sebagai lu sebagai lu sendiri, gua sebagai diri gua sendiri. Berarti kan lu saling menerima kelebihan dan kekurangannya. Iya. Di taraf tertentu untuk bisa mendapatkan hal tersebut, lu harus willing untuk bisa at least jangan menerima deh. Setidaknya berpasrah dengan hal tersebut gitu. Kayak misalnya dia lagi mood, gak mood nih. Maksudnya hal-hal tersebut itu hal-hal jelek yang ada di diri dia. Nah itu sama kayak nikah. Kalau lu nikah, lu jangan mau terima bagus-bagusnya. At least lu Ih. tahu kejelekan dia dan pilih yang mana kejelekannya paling bisa lu kompromi. Itu dia. Memang siap nikah. Bagus. Masalah gue karena Bagus. gue dari dulu berpikir visual dan perfeksionis. Nah, gue tuh masih berpikir kayak apakah gue bisa menerima kekurangan pasangan gue nanti. Itu sifat buruk gue ya, dan itu udah gue sadari dan gue sekarang lagi belajar karena gue tuh kayak contoh nih ya, maksudnya kayak misalnya ada cowok yang deketin gue ngechat gue gitu, terus abis itu chatannya alay, itu menurut gue kayak Ilfil kan? ilfilnya lah, gue cepet ilfil. Makanya maksud gue kayak sekarang gue lagi belajar buat bagaimana cara gue bisa nerima kekurangan orang, even itu temen atau nanti pasangan gue, karena menurut gue kayak gue gak akan bisa terus-terusan menerima orang harus sempurna itu, sedangkan gue juga gak sempurna. Gue ada pertanyaan bagus, nyambung dari yang Kak Ica bilang. Gimana kalau misalkan gue punya pendapat, opini gue gini, hipotesisnya gini, gimana kalau misalkan dengan pendapat Kak Ica tadi, ternyata orang bisa dikatakan siap menikah ketika dia punya banyak teman. Karena apa? Dia bisa menerima banyak kekurangan teman-teman sekitarnya, dan ternyata dia bisa, at least teman-temannya aja bisa diterima. Ya. Ngerti gak sih? Maksudnya samplingnya adalah dari 1.000 orang, 100 orang teman-temannya dia, ternyata satu orangnya bisa diterima sama dia, apalagi satu orang doang. Sih? Karena dia sudah terbiasa menerima kekurangan Iya, teman-temannya ini. karena dia bisa berteman dengan 100 orang itu. That's the poinnya tuh itu. Ayo, gimana coba? Itu bisa jadi standar sih ya sebenarnya. Iya kan? Kayak lu lihat circle-nya dia bermasalah nggak di circle-nya gitu. Gue dapat. Biar minimum gak sih? Maksudnya lu tahu kekurangan dan kelebihan pasangan lu harus kayak gitu. Enggak, lebih tepatnya gini. Kalau gue menyimpulkan adalah berarti pendapat pertama diterima nih. Berarti lu ketika memang mau menikah, berarti pastikan dia punya banyak teman. Satu dulu tuh. Karena Seenggaknya apa? Kalaupun nggak punya banyak teman, lu nggak problematik di pertemanan lu. Belum ke situ. Satu dulu. Punya banyak teman dulu pertama nih. Oke. Nah, layer kedua adalah pastikan teman-teman yang dia bisa terima itu atau yang dia kayak kumpul bareng itu tidak rata-rata problematik. Ngerti nggak? Circle-nya bukan circle problematik. Itu benar juga. Karena ketika dia masuk ke circle problematik dan dia diterima di situ, berarti dia juga bagian dari problem itu sendiri. Ngerti gak maksud gue? Gue pernah nemu tulisan apa gue pernah baca kayak lo kalau misalnya mau nyari pasangan lo harus punya 4. Bagaimana hubungan dia sama Allah, bagaimana hubungan dia sama orang tua, bagaimana dia hubungan sama teman, dan bagaimana hubungan dia sama anak kecil. Ya. Itu patokannya. Iya kan? Itu gue pernah baca itu. Jadi kayak Anjir ya lagi. Gue maksudnya setuju. kayak itu jadi
patokan lo aja kalau menjadi pasangan. Jadi gimana hubungan dia sama Allah, dia berhubungan sama orang tuanya, sama keluarganya, terus bagaimana hubungan dia sama teman-temannya, sama yang paling penting adalah gimana dia hubungannya sama anak kecil. Karena menurut gue di umur-umur kita sekarang itu susah untuk deketin kita mendekati anak kecil gitu. Iya. Gue setuju. Itu poin menarik sih, karena dan itu memang sering dijelasin. Jadi kayak misalkan lu out of nowhere lu suka sama Kak Ica, tapi lu cuma lihat doang. Karena dia teman main gua. Enggak, cuma lihat. Lu gak kenal sama just sekali. A look gitu. Iya. Tapi lu setertarik itu gitu. Nah, lu akan cari temennya pasti untuk nanya-nanya gimana dia kan. Makanya itu salah satunya kan tadi astagfirullah. Lu segimana kedekatan dia sama temennya kan. Terus ditanya lagi sekiranya yang lebih tua dari dia siapa, mungkin sama gurunya gitu, mungkin yang untuk kalau di case taruh untuk jadi perantaranya gitu, sama orang tuanya gitu ya. Sama orang tuanya gimana, pasti lu akan tanya-tanya itu. Karena gini, nggak, maksud gue adalah gimana kalau misalkan nggak deh, gue ngomong diri gue sendiri. Gue bukan tipikal yang ketika gue pengen berteman sama orang atau mengenal orang itu percaya dari omongan orang lain. Iya, tapi lu butuh track record dong, sama kayak at least itu kan portofolio dia gitu. Ya, jadi bilang portofolio benar. Ya, gitu. Iya sih, tapi gue agak susah menerima bahwasannya, ya apa ya, ketika misalkan dia jelek, maksudnya, iya tapi bener juga sih. Gue pengen ngebantahnya gini, ibaratnya gue tuh pengen ngomong, ya kalau misalkan dia jelek di mata orang A, B, C, berarti dia tuh itu hubungan mereka aja yang jelek, ngerti gak? Itu bisa jadi, ya memang karena mereka nggak klop aja. Bisa jadi, ya ada juga case tapi kayak kita harus gitu. mendengar ya, harus mendengar pendapat, gimana pendapat orang lain mengenai si orang tersebut ya. Iya, dan ya itu pilih yang terbanyak. Iya. Itu sih. Bener. Jadi lu tanya misalkan 5 orang, 3 bilang jelek, yang 2 bilang enggak, ya berarti enggak. Skip. Gitu. Dia emang bukan budaya ya, kayak hal yang emang gue dan teman-teman gue suka terapin adalah ketika lo punya pasangan, teman lo juga harus tahu. Jadi kayak ini nih sekarang gue deket sama ini orangnya kayak gini. Kayak ntar kalau gue di titik gue akan bertemu dengan cewek ya, at least kalian akan tahu itu deh. Kalian akan menjadi top of mind gue. Kayak gue akan ceritain ini gitu. Karena nih sedikit ya, di POV gue sekarang, ternyata gini, gue menyadari ketika gue bertukar pikiran atau pengalaman, ternyata gue not to prefer yang seangkatan dengan gue. Karena gue jarang yang seangkatan seumuran sama gue. Yang sharing seangkat sama gue tuh gue jarang mau. Karena apa? Gue pribadi ya, gue nggak ofensif ke siapapun dan sebagainya. Tapi intinya gue kayak kurang mendapatkan insight yang gue butuhkan atau gue harapkan. Oh ya, paham. Soalnya permasalahan lu pada sama. Dan kita sama-sama lagi jalan itu. Iya. Ngerti ya? Iya, ngerti. Paling itu cuma beda konteksnya tuh, beda keluarga doang mungkin. Iya. Makanya lu bilang kemarin dia ngajak Rodia ke kebun raya, sekali-sekali dia harus ngumpul sama seumurannya, anjing. Tua banget gua. Iya, karena itu akan mempengaruhi, karena gini juga. Kayak gue pun juga nggak bisa cerita ngomong kayak kalian ini kalau misalnya kalian tuh di bawah gue jauh. Kayak gue nggak bakal relate, lu nggak bakal belajar apa-apa dari dia. Dan lu kayaknya nggak akan memahami apa yang gue ceritain tadi itu. Ya pasti gitu. Soalnya lu nggak bakal belajar apa-apa juga, ya ada dia belajar dari lu. Iya. Iya, tapi ego gue masih mengatakan gue mau menikah sama yang seumuran sama gue sih. Seumuran apa? Tapi memang dalam bayangan gue ya, menikah dengan seumuran itu seru sih. Iya, gue gak tau kenapa ya, maksudnya kayak gue bukan soal serunya ngomong lu. Gue memang dari dulu pengen banget yang seumuran sama gue. Kenapa gitu? Karena mungkin nanti di dalam rumah tangga gue kan banyak diskusi ya, jadi kayak mungkin relate. Terus juga dia ngomong diskusi dengan dirinya gak bisa diajak diskusi, itu lucu sih. Itu lucu anjing. relate. Terus kayak mungkin nanti cari hobi yang sama, ngerti gak sih? Bisa sih, gak usah itu dream merit. bisa dilakukan oleh orang yang mungkin lebih tua dari gue atau lebih muda dari gue, tapi gue lebih suka yang lebih seangkatan lah. Lucu banget anjing. Kalau gue dulu malah ini preferensi gue lebih pengen sama yang lebih tua, karena orang-orang seangkatan gue, katakanlah seangkatan sekolah gue, itu lebih tua semua daripada gue. Oke. Karena gue kan lebih Faktor cepet lingkungan ya. setahun, iya. Jadi gue rasa
kayaknya gue lebih cocok sama yang lebih tua gitu. Tapi padahal ya enggak juga gitu. Lu sama yang lebih tua. Hah? Lu sama yang lebih tua. Dulu ya. Tau Sekarang nggak? Di titik gue sekarang adalah gue ngerasa idealis gue tetap mau yang seumuran. Tapi gue akan menyadari nanti worst case plan-nya gue akan mau nggak mau harus menerima sama yang lebih tua. kenapa gitu? Karena menurut gue dari yang lebih tua itu lebih banyak bisa gini. Gue bisa menurunkan ego gue ketika gue tahu ternyata dia lebih tua daripada gue. Di per ego gue, di dalam ego terdalam gue. Gue bisa mengalahkan ego gue sendiri karena gue sadar ternyata dia memang lebih berpengalaman, lebih punya ya at least umurnya lebih panjang daripada gue lah. Iya. Panjang. Dia Iyalah. udah lebih lama hidup. Lama hidup daripada gue. Kayak berarti gue harus mengalah di dalam itu, ngerti gak sih? Oke. Karena gue tahu dalam diri gue terdalam lah ya, emang dia emang lebih tua daripada gue gitu. Kayaknya ya, in worst case kayak dalam planning merit gue itu akan terjadi sih, mungkin. Kalau gue nggak mendapatkan, ya gue pertama nggak berhasil menurunkan ego gue pertama, kedua ya akhirnya gue nge-stuck di situ aja. Kayaknya. Tapi pada akhirnya emang kita menikah sama siapa aja sih? Maksudnya tergantung ya di mana Allah ngasihnya. Itu kayak dan lagi build up itu set mencari jawaban, udah hampir ketemu jawaban, damn. Jatuh lagi. Kayak seakan-akan itu semua gak ada berguna tuh obrolan sebelumnya. Kayak kesimpulannya sangat bodoh gitu. Kayaknya udah males. Iya kayak udah. Mikir kayak Udahlah. Tapi ini kayak Cak, lu bilang kan tergantung siapa yang Allah kasih kan. Tapi di siapa yang Allah kasih itu tergantung dengan usahanya tau. Iya sih. Tergantung prasangkanya juga. Iya. Tergantung yang diusahakan juga. Soalnya yang sebelumnya prasangka gue cukup buruk sebenarnya. Tapi gue cukup yakin gue bisa, gue bisa coba gitu. Gue Iya. Dan itu beneran terjadi. Andai. Tapi lucu banget. Yang sebelum itu lucu banget sih. Gue juga lucu banget. Maksudnya kayak wah. Tapi nggak apa-apa, Pelajaran. at least dia bisa move on. Dan itu pelajaran buat lo juga. Yang menjadi problem kalau nggak bisa move on. Ya kan? Maksud gue adalah, nah gue tuh selalu bingung. Nih balik lagi ke pendapat gue pertama ya. Gue tuh selalu bingung dengan orang-orang punya statement dan merasa susah untuk move on. Ngerti nggak? Nah menurut lu kenapa lu susah untuk move on? Coba ceritakan. Ini jawaban yang bikin orang marah sih. Nggak apa-apa. Males gue. Nggak apa-apa. Gue males. Males move on. Males. Jadi bukan males. Gue males untuk cari orang baru. Itu Enggak. menurut gua memang akan ada titiknya, lu akan malas mengenal orang baru. Oke, gua ngerti. Dan segala macamnya itu. Iya, gue kalau itu kayak gitu. Maksudnya kayak gue dekat terus tapi untuk gue move onnya prosesnya panjang banget, bisa bertahun-tahun karena gue malas aja. Tau nggak di pikiran gue? Pada akhirnya gue tuh kalau dia ngomong kayak gitu, gue kayak menebaknya adalah dia akan menjadi orang-orang yang menikah karena kepasrahan dengan dirinya sendiri. Karena dia nggak mau berusaha untuk move on itu. Jadi kayak orang yang sekiranya nih lu dijodohin ya oke Iya. aja gitu. Kayak Tapi pun- semoga enggak ya. Ya Tapi kita enggak. kita kan kenapa kita ngomongin worst case karena biar itu nggak terjadi. Iya. Ngerti nggak sih? Biar ada kayak usaha untuk lu harus keluar dari situ gitu. Tapi kayak ada satu momen di mana gue juga kayak kalau misalnya gue punya sifat yang malas-malas tadi itu, gue akan mendapatkan sesuatu yang gak baik gitu buat gue. Kayak malas juga itu. Iya, jadi kayak sebisa mungkin gue sedang membentuk diri gue untuk jangan punya rasa itulah. Jadi kayak kalaupun lo pengen menjadi yang mendapatkan orang yang baik, lo nya juga harus baik. Gitu. Dan lu kalau misalnya mau mendapatkan calon suami yang tidak terjebak di masa lalunya, ya lu juga harus jangan terjebak di masa lalunya. Iya gak sih? Benar, gue setuju banget. Dan gue menurut gue ya, ini cerita move on gue ya. Dealing with my past tuh kayak Ini ya, apa ya? ada Kayak gitu deh. gue menyadari semua orang tuh ada ceritanya, semua orang ada kisahnya dan sebagainya. Pun pada akhirnya gue bisa untuk bilang gue udah bisa move on karena gue udah nggak lagi ngoyo-ngoyo untuk melupakan dia. Tapi ketika memang ada memori-memori yang teringat di kepala gue, ya gue berdamai dengan itu karena ya sudah. Maksudnya ya kenangan itu tetap akan ada, baik, buruk, apa dan sebagainya. Tapi bukan berarti itu menjadikan alasan gue untuk gue kayak masih suka sama dia deh, kayak gue masih cinta sama dia, kayak enggak, kayak gue ngerasa enggak deh gitu. Udah enggak karena ya gue ngerasa
ketika semua itu kayak terulang di memori gue udah kayak nggak tantrum sendiri gitu loh. Ya udah terjadi kan, mau ngapain lagi gitu. Iya. Nah, gue lihat durasi dulu. Udah lama juga kayaknya ini. Tapi ini topiknya nggak pindah-pindah loh kita. Nggak sih? Iya sih. Nggak apa. 37 menit. Ya udah. Anjir, setengah Gasnya jam. dulu. Oke, next topik ada gak sih? Apa? Ngomongin nggak tadi kesimpulan dulu. Jadi kalau soal nikah adalah ya perbaiki diri sendiri untuk menjadi yang terbaik untuk orang lain sih. Belajar Wah, itu ironi banget sih. Tapi itu fakta tau. Kita memperbaiki diri untuk orang lain. Iya. Apa iya sih? Maksud gue Itu ironi banget sih. Kayak Itu memperbaiki diri untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. ya untuk orang lain. Kalau lu ngomongin nikah ya, Iya sih, tapi menurut gue gak make sense. Mbak Mesa di mana coba? Kayak ngapain gue membentuk diri gue menjadi lebih baik tapi untuk orang lain? Kenapa gak? Karena orang lain akan menerima itu. Karena kan again kan mereka soal kompromi kan? Iya. Kompromi kan dua orang. Bentar, Aneh. agak janggal. Ada agak Ini kan ini menarik nih makanya janggal itu menarik. Karena faktanya enggak sih kayak mau nggak mau harus nerima itu, harus nelan itu nggak sih? Iya, kayak gue capek-capek gak capek-capek sih, kayak gue membentuk diri gue untuk menjadi lebih baik, tapi ujungnya malah itu akan disuguhkan ke orang lain, bukan buat diri gue. Iya. Kenapa? Untuk pernikahan itu sendiri, untuk hubungan marriage itu Kayaknya sendiri. ini harus agak digeser. Lu balik lagi, tujuan lu memperbaiki diri. Anjir, berat ini soalnya masih dipertanyakan Yeah. ya, tapi yang Ya nggak apa-apa. yang gue simpulkan itu Ntar dulu. Dia ngomong dulu biarin bro. yang gue Dia ribut sendiri. Gue dari awal dulu. udah langsung ngomong aja lu. Kalau masuk ngomong. ya, yang gue simpulin itu kayak niat memperbaiki diri lu tuh untuk apa? Untuk diri lu sendiri kah, atau kayak supaya lu bisa menikahi seseorang? Kalau misalkan lu tujuannya untuk menikahi seseorang, seketika lu menikahi orang itu bakal hilang. Nah iya, benar-benar. Kayak apa yang lu perjuangkan, lu Enggak. misalkan lu pengen Gini. bikin habit gitu. Ya. Gini, gue akan bantah dengan bukan bantah sih. Ibaratnya gue akan ada disagree gini. Hal pertama untuk lu bisa berdamai dengan diri sendiri adalah belajar menerima diri sendiri. Of course. Iya, setuju. Tapi faktanya dengan lu setelah memenai diri sendiri, ketika lu memilih untuk choosing to married, itu akan disuguhkan untuk orang lain. Jadi gini. Tapi kan itu bukan disuguhkan orang lain, cuma manfaatnya melebar sehingga orang lain dapat merasakan manfaatnya. Atau gue bilang gini, in produknya adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Out produknya untuk orang lain. Nah, That's why maksudnya ibaratnya gimana ya? Gue nggak bisa karena gini bang. Kalau misalkan kita cuma berdamai untuk diri sendiri, lu nggak perlu pusing-pusing untuk willing memahami orang lain dalam sisi kekurangan tadi kita ngomong tadi, ngerti nggak? Ya. Nangkap kan maksud gue? Tapi kalau misalkan lu untuk beneran pure diri sendiri, lu ya kalau misalnya lu pure diri sendiri, berarti lu nggak perlu untuk gue harus cari tahu soal lu atau apa gue harus nanya kenapa lu cemburu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan lu memang untuk maksudnya gini, terlepas dari nikah, tapi kalau memang lu ada tujuan nikah, berarti lu harus akui kalau misalkan lu willing untuk memahami orang lain itu, berarti lu berubah untuk orang lain. Tapi enggak ya, gue belum enggak dengerin dulu. soalnya Gua masih belum dapet- ganjel gitu. iya. Gue tuh belum dapet why-nya gitu. Maksudnya kayak kenapa lu memperbaiki diri lu tapi untuk orang lain? Ya. Kenapa nggak buat diri lu aja? Karena untuk pernikahan yang memang lu emang inginkan, maksudnya gini, dealing the prosesnya adalah ya lu harus akui kayak gue nih, ego gue adalah gue nggak mau, gue jarang untuk pengen memahami orang lain, karena yang harus gue pahami adalah diri gue sendiri. Iya, setuju. That's the point. Iya. Oke kan? Nah nextnya, berarti ketika gue udah choosing to, gue pengen mau married, berarti harus ada kompromi seperti yang dia bilang tadi. Oh. Kompromi gue berarti gue harus merubah diri gue untuk menerima tadi willing untuk bisa menanyakan ke pasangan gue, kenapa kamu cemburut, kenapa kamu kayak beda hari ini dan sebagainya gitu. Which is gue berubah, gue memperbaiki diri gue untuk dia, bukan untuk gue. Ayo lo, lu mau ngebantanya gimana? Lu mau ngebantanya gimana? Susah kan lu matahin ini? Susah kan lu untuk matahin ini? Sebenarnya gini, sebetulnya simpelnya adalah gue setuju sama Firhan sih. Maksudnya kayak
kenapa lu mau ngubah diri lo untuk orang lain, karena ya orang lain itu adalah tujuan gue, ngerti gak? Kayak gue akan melakukan hal apapun itu untuk gue sama dia. Jadi kayak gue merasa diri gue nggak baik, ya gue harus perbaiki diri gue supaya dapetin sesuatu yang baik juga datang ke gue. Nah, dari statement itu aja berarti kan udah menandakan dia berubah nanti untuk out produknya adalah untuk orang lain itu kan. Itu kan tujuan kan? Ngerti gak sih? Ya. Goalsnya. Berarti menurut gue secara pribadi di dalam diri kita terdalam kita harus mengakui bahwasannya setelah kita berhasil memahami diri sendiri, kita harus memahami orang lain juga untuk kita bisa bersosial, kita bisa untuk menikah, kita bisa untuk kayak punya keluarga dan sebagainya. Jadi gini, yang awalnya sering kita bahas adalah pahami diri sendiri dan sebagainya, itu hanyalah first step untuk lu ke next selanjutnya yang lebih lebar lagi. Damn, ngerti nggak maksud gue? Iya. Paham. Setelah Berarti lu belajar memahami diri, lu harus belajar memahami Orang orang. lain. Iya. Berarti yang selama Poinnya. gini, berarti yang selama ini anggaplah sebelum generasi kita, ketika kita nge-skip untuk harus memahami orang lain, itu nggak salah sebenarnya, karena itu ada di tier itu, ngerti nggak sih? Memang lagi di level itu aja. Tapi itu cuma untuk mempercepat prosesnya agar lu cepat nikah, lu cepat apa dan sebagainya, lu bisa untuk masuk ke sosial dan sebagainya, ya kan? Iya. Dulu tuh kalau misalnya lu paham tuh sering jangan bandel nanti nggak ada yang temenin, kayak jangan apa dan sebagainya biar nggak apa-apa dan sebagainya, ngerti gak sih? Ya. Jadi memang pada akhirnya banyak orang bilang untuk gini, kayaknya ironinya adalah banyak orang cuman berhenti di memahami diri sendiri sampai dia nggak next stepnya untuk bisa memahami orang lain agar bisa menikah, berteman, punya keluarga dan sebagainya. Ya. Karena lu pikir dengan kita nikah doang terus kita akhirnya paham orang tuanya dia, kan kagak. Tapi memang iya sih, kayak beberapa tahun lalu itu lebih banyak digaungkan itu ini, entah gerakan atau apa ya, kayak pemahaman untuk selesai dengan diri sendiri, tau. Kayak selesai dengan diri sendiri itu adalah puncak dari segala yang itu yang pengen gue bilang. Itu iya sih. Too much nggak sih, maksudnya ibaratnya bukan too much sih. Memang itu penting, kita tidak bilang tidak penting, karena itu memang harus untuk menyelesaikan diri sendiri. Tapi itu bukan ending. Iya. Itu malah baru mulai anjing. Ya itu baru buka pintu baru aja. Baru sih. pintu awal, iya. Benar. Untuk hal yang lebih besar lagi. Emang lu pikir dengan lu memahami pasangan lu beres gitu? Kagak. Lu harus memahami yang lebih tua. Lu memahami orang tua. Lu memahami orang tuanya dia. Iya. Orang tua lu aja belum mesti lu pahami juga. Ya. Belum adek lu. Belum yang lain sebagainya. Masa ya itu ibaratnya adalah ya biar emang harus beresin sama diri sendiri dulu untuk pertama. Tapi ada statement gini, kalau lu beres sama diri sendiri itu ya lu mati. Wah iya lagi. Ya selama lu masih hidup ya lu belum selesai dengan segala apapun urusan lu. Iya lagi. Nah itu bakal jadi paradoks, Cok. Muter-muter terus itu. Enggak, tapi at least kita bisa ngambil kesimpulan sedikit Iya. bahwasanya memang memahami diri itu penting dan Iya. perlu. Karena tanpa dengan seperti itu kita nggak bisa untuk Gak bisa lebih berdampak untuk halayak ramai atau hal-hal yang lebih besar. Tapi gini lagi. cara kita membantah orang-orang dulu, generasi-generasi sebelumnya, yang mereka jangan ngomongin mereka deh, orang tua gua yang didikan generasi tua gitu kan, gua akan bilang mereka belum selesai dengan diri sendiri, tapi mereka udah dipaksa untuk berkeluarga, tapi mereka jalan aja sampai sekarang. Iya sih, jalan aja ya. Ya kan? Iya juga. Gimana ya? Iya kan? Gimana ngebantahnya tuh? Iya juga. Ada keluarga yang bahagia juga pada akhirnya kayak gitu. Iya juga sih. Walaupun mungkin banyak orang bilang kebahagiaan itu hal yang semu lah, ibaratnya bagi mereka kayak ngerasa kan banyak yang ngekritik kan, iya kan mereka walaupun bahagia tapi bahagianya semu doang gini dan sebagainya. Ya maksudnya nggak apa-apa kalau misalkan mereka harus bahagia tapi mereka harus membayar dengan semuanya itu gitu. Iya sih. Yang penting tujuannya tercapai Iya. gitu, untuk bahagia gitu kan. Berarti ada cost, berarti ibaratnya semua apa yang lu inginkan ada cost yang harus lu bayar untuk yang emang ya kalau mau nge-skip ini ya lu harus costnya ini. Kalau mau prosesnya ya lu harus jalani dulu Ya. gitu. Ada harga ada barang, balik lagi. Iya bener. Ada harga ada barang. Ada barang ada harga. Oh iya, ada barang ada harga. Iya. Terus Oke, apa lagi? setelah pernikahan nih, lu ada keresahan di umur 25-an? Lu kan udah masuk 25 nih. Ya.
Ada keresahan-keresahan lain kah? Kerjaan? Ya, Kayak itu. berpikir kok gini-gini aja terus. Nah, di umur 25 kita gimana ya? Gimana? Di umur 25 gue mengakui, bukan mengakui, menyadari bahwa penting banget untuk mengedepankan diri sendiri daripada orang lain. Karena sebelumnya gue tuh orangnya, kalau lu kenal gue di 2017, 2018, 2019, 2020 ke bawah, Kayaknya gak gue temenin deh. Kayaknya gak gue temenin deh. Itu iya, adalah gua hal pertama. orang yang gak enakan dan benar-benar gak enakan, dan gue tuh orangnya bergantung sama orang. Misalnya gue deket nih temenan sama lu, gue akan bergantung sama lu. Kalau gue gak maju, lu gak akan maju. Gue Ya? akan maju. Jadi kayak contoh konkretnya adalah gue ada tugas kuliah, gue nggak bisa, lo nggak buat, gue juga nggak buat. Ya. Gue pernah juga ada di fase itu. Tapi gue mulai menyadari kalau misalkan gue berada di situ terus, ya itu zona yang menurut gue nyaman. Tapi kalau gue di situ terus, ya gue akan ngikut orang itu jatuh, ya gue ikutan jatuh, apa segala macamnya yang jelek-jelek gitu. Ya gue dengan itu gue menyadari, oh kayaknya gue memang harus punya pendirian gitu, apa-apa ya mulai apa-apa sendiri, apa segala macamnya dilakukan sendiri gitu. Gue harus mengakui, gue juga pernah sih. Malah dulu gue kemana-mana, walaupun gue udah bisa motor ya, gue harus ada temen gue yang dibonceng seenggaknya. Kenapa gitu? Nah itu Biar gak sendirian aja. Itu iya, biar ada kayak apa ya, itu ya biar gak sendirian aja, tapi kayak biar ada temennya gitu. Biar gak Entah- sepi. Itu iya sih, udah jelas. Tapi kayak gue ngerasa walaupun gue yang ngemimpin perjalanan itu, gue kayak ngerasa Cakep nih tetap gua, dia sama yang konten gua. Lanjut. tetap dia yang ini sih. Gue bertumpu dengan keadaannya dia. Kalau dia mau, ayo. Kalau dia enggak, ya udah gak jadi gitu. Gue pernah lebih memilih gak jadi karena dia Nggak ikut daripada ayo lah, daripada ya itu ngelakuin itu, atau misalkan pergi ke suatu tempat itu gitu. Gue pernah ngajak dia kajian, tapi karena dia nggak mau kajian atau lagi ada halangan, gue malah gak jadi kajian anjir. Wow. Saking bergantungnya sama orang dulu gitu. Tapi ya memang ada fasenya masing-masing sih menurut gue. Karena emang akan seperti itu sih. Iya, gue pernah di posisi itu, dan menurut gue itu toksiknya buat ke diri gue. Karena ketika misalnya kan gue temen sama lo meninggalkan gue gitu, gue kelagapan. Iya. Itu yang bikin gue nggak bisa berkembang. Iya. Dan dari situ gue mulai untuk pede. Karena emang sebelumnya gue nggak pede. Mana mau gue ngobrol begini. Jadi kayak misalnya gue temen sama lo yang jadi diri gue. Jadi kayak bilang dong si Pirhan gue gini, lo yang ngomong. Terus kayak Iya, gue juga sama. iya, gue nggak sepede itu, gue nggak sepede kayak sekarang. Ya walaupun sekarang juga gue nggak pede-pede banget, maksudnya masih belajar lah. Gue orangnya insecure. Kan gue bilang gue orangnya visual, fisik. Jadi kayak lo bisa nyenggol, lo bisa konteksnya bisa ada ke gue. Cuman lo kayak nyenggol gue kayak, kok lo apa sih hitam banget? Itu akan menjadi concern buat gue. Gue akan cari hand body yang bikin gue putih dalam seketika. Wah anjir. Itu karena mindset gue adalah, kalau gue mau punya teman, gue harus cantik, gue harus punya privilege, gue harus pokoknya hal-hal yang bagus dan cantik yang menawan gitu loh. Dan gue nggak punya itu waktu itu. Wow. Jadi kayak gue pernah ada satu momen pas gue kuliah ini, karena gue masih sampai sekarang masih bersyukur karena kenapa Allah ngasih rasa cuek itu ke gue, karena ketika gue di momen itu gue ada rasa cueknya. Ini lu nggak tahu, lu juga nggak tahu. Maksudnya kayak ini gue baru cerita ya. Tapi nanti tolong dipot yang kalau misalnya sensitif ya. Iya. Dulu tuh gue sangat sensitif. Sensitif itu dalam arti kayak Diomongin dikit gue baper. Terus gue nggak pedean. Terus juga gue itu kayak apa ya? Gue disentak dikit gue langsung menciut gitu loh. Iya, jadi gue kan ada satu momen gitu di kuliah gue. Gue itu nggak terlalu suka sama asap rokok. Hah? Gue nggak suka asap rokok. Iya. Jadi ada momen karena teman-teman gue itu isinya kebanyakan laki-laki ya. Jadi kayak ada satu momen gue nggak tahu siapa. Jadi posisinya kayak gue sama teman-teman gue lagi trip keluar. Iya.
posisinya gue di depan, terus kayak cowok-cowok itu berisik kayak ya ada si ini di depan pasti nggak suka rokok, jadi momen dimana gue di depan rokok tuh sengaja embusin ke muka gue, itu gue nangis. Oke. Itu bikin mental gue tuh kayak Kena tuh. kena. Jadi kayak dari situ gue nggak berani ketemu sama orang itu, nggak berani ngomong. Nah dari situ hal-hal yang kayak gitu yang bikin gue tuh nggak pede untuk ngomong di depan umum, karena gue udah ciut duluan gitu. Gue takut kayak orang nilai gue jelek, itu gue ngomong sama gemeter. Emang iya. Jadi sampai sekarang makanya gue sangat bersyukur karena dulu gue nggak sepede ini, karena orang tuh gampang banget nindas gue. Makanya gue berlindung ke teman-teman gue yang punya power. Nah sekarang terbalik. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi trust isu gue tuh karena gue jarang banget dihargain orang dulu. Gue dikucilkan banget, maksudnya kayak lu. Jadi kan perbandingannya adalah 1:10 gitu sama cewek-cewek. Lu ngerti gak sih? Jadi gue tuh ngelihatnya kayak bukan dari apa yang gue punya, tapi apa yang kekurangan dari gue yang bikin gue nggak berani untuk maju. Jadi kayak gue kalau maju juga kalah sama dia gitu. Wah itu mental breakdown banget gitu. Karena menurut gue ya gini, yang dari cerita Kak Aicha tuh gue bisa menyimpulkan adalah ada di mana titik kita tuh punya survival mode. Survival mode itu menurut gue adalah itu akan timbul dengan sendirinya ketika kita punya mendapatkan ya trauma yang jadi kita takuti gitu loh. Nah, kayak apa ya? Kayak misalkan lu pengen berkembang lah, atau lu pengen mempunyai jadi diri sendiri gitu. Untuk menjadi jadi diri itu sebenarnya juga ada cost-nya gitu loh. Cost-nya adalah ya lu akan menjadi beda sendiri gitu. Iya. Karena dengan begitu ya lu punya jadi diri, berarti lu tahu apa yang lu mau, lu tahu apa yang lu ingin lakukan. Dan ketika memang teman-teman lu sedang tidak mau melakukan itu, ya lu harus ya orang-orang akan berpikir ya lu nggak mau gitu, lu nggak akan diajak, lu nggak akan sebagainya. Karena kalau kalau cerita dari apa yang gue lakuin dulu tuh TK, gue inget banget TK dulu gue penguasa kelas. Anjay. Dulu tuh zamannya main ular tangga, yang baris yang ke belakang gitu. Itu ular naga, sorry. Ular naga lah. Ya. Itu kan baris kayak pegang tangan gitu kan. Gue inget banget, gue selalu mau jadi yang paling depan megang jadi ular naganya itu. Ya. Which mean di situ gue punya power di mana lu harus ikut gue. Ya. Dan ternyata memang entah kenapa di situ gue baru menyadari bang. Ternyata di situ gue kayak ini gue ya, kayak ibaratnya ya memang sebenarnya yang gue rasain gue menyadari gue memang ada sisi pemimpinnya. Tapi juga yang membuat gue tidak relatable menjadi pemimpin, gue orangnya bodo amat gampang bodo amat sama orang gitu. Jadi ada itu tuh, ada layernya lah ibaratnya gitu. Nge-skip ke SD gue ngerasa dulu survival mode gue untuk tidak dibully sama orang adalah gue FOMO ikut apa yang teman-teman gue lagi sukai. Dulu gue nggak bisa main futsal sama sekali, gue nggak bisa main bola dan sebagainya. Tapi karena gue tahu sekelas itu ngebangga-bangga, oke, kita tuh dulu sering main futsal, paling main bola dan sebagainya, punya tim favorit dan sebagainya gitu, tim klub. Ya udah gue mau harus belajar main futsal gitu. Hingga akhirnya achievement terbaik gue adalah gue pernah dipuji sekelas, gue jadi back terbaik di kelas itu. Walaupun back itu dalam posisi futsal tuh menurut dari posisi main bola tuh back tuh paling belakang lah. Paling penting, gak penting. Iya. Penting tuh ya striker atau kayak lo apa ya gelandang asis dan sebagainya gitu kan. Ya. Tapi gue cukup bangga dengan hal tersebut sih gitu. Hingga akhirnya di SMP gue di pondok SMP ya. SMP di pondok gue punya banyak kelompok lah ibaratnya. Dan cara bertahan gue dari bulian orang pondok tuh ya, gue kasih tau yang lu pengen bener ngetes mental lu masuk pondok dah, serius. Itu bullyingnya parah banget, banyak banget. Kalaupun misalkan satu-satunya nggak ada yang tahu, menurut gue ya, ini rapi sih, maksudnya akan selalu punya bully itu, menurut gue akan selalu tetap ada. Karena akan berkembang dengan sesuai zamannya aja menurut gue. Ya. Dan pada saat itu gue ngerasa untuk gue bisa nyala dari survival mode gue tahan dari bully,
gue mengumpulkan dan gue berkumpul dengan teman-teman gue yang berasal dari satu kota yang sama gitu. Kita bikin kelompok, akhirnya kita ya kelompok lawan kelompok lah ibaratnya ngerti sih. Jadi kayak to be fair ya udah lawan kelompok aja sini gitu. Terus beres dari SMP, SMA akhirnya gue berani udah berani untuk menjadi diri sendiri dengan cara ya gue menjadi ketua OSIS. Kayak gue ya udah pada saat itu banyak yang nggak suka dan sebagainya. Ya walaupun banyak alasannya tapi ya udahlah. Gue belajar cuek sih SMA. Sumpah, SMA itu gue belajar cuek untuk bisa melatih diri gue untuk. Tapi bukannya lu udah cuek dari awal ya? Yang lu bilang tadi waktu TK, lu memang udah secuek itu. Gini, gue bedakan cuek sama bodo amat. Bentar, lu tadi bilang cuek apa bodo amat ya? Kayak bodo amat sih. Oh iya. Di TK tuh bodo amat berarti gue nggak paham perasaan dia, gue nggak ngerti gimana posisi dia. Tapi intinya gue mau tahu, lu ikutin gue di belakang. Ya. Gitu. Tapi kalau cuek tuh gue tahu sebenarnya apa yang lu rasain. Ya tapi ya udahlah bodo amat. Iya, ketika gue tahu apa yang lu rasain, gue tahu dari lihat muka lu aja lu nggak suka sama gue gitu. Ya. Tapi apa gue peduli? Tidak gitu. Cuek gitu menurut gue. Ya. Jadi kayak ya gue tahu apa yang rasakan terhadap gue, tapi gue nggak mau mengerti itulah intinya gitu. Di situ SMA tuh kayak gitu tuh. Ketika gue jadi ketua OSIS dan sebagainya, gue sebenarnya tahu banyak orang-orang yang ingin gue tuh kayak bergaul sama teman-teman semuanya dan sebagainya. Tapi ya karena gue nggak bisa dan gue nggak mau, ngapain gue paksain kan? Cuek aja udah. Gitu. Akhirnya kebawaan sampai kuliah. Di kuliah gue ngerasa ya, itulah. Gue ternyata sekarang udah mulai belajar untuk memisahkan mana budaya mode ketika menjadi ketua dan mana budaya yang memang harus jadi mode diri gue sendiri aja. Alhasil kayak gitu sih. Oke. Terus apa ya? Ya yang terpenting menurut gue FOMO perlu sih. FOMO perlu tapi jangan kebanyakan aja dah. Secukupnya. Oh ya, FOMO untuk ngikutin fear. Bukan FOMO sih jatuhnya, kayak lo harus aware sama ini apa yang sedang dibicarain sekitar lo. Ya. FOMO. Iya, fear of missing out kan. Ya. Sedikit ke arah sana sih. Tapi ya udahlah, maksudnya menurut gue sekarang selama FOMO lu nggak berlebihan juga aman-aman aja. Ini prinsip gue dari awal sampai sekarang yang nggak pernah berubah adalah semua yang berlebihan tidak baik udah. Ya, itu aja udah, itu pegangan. Jadi buat kalian yang ngerasa FOMO dan sebagainya nggak apa-apa lakuin. Yang terpenting FOMO aja berlebihan. Ya. Berlebihan seperti apa sampai membuat diri lu dirugikan. Lu harus mengorbankan ini tuh dan sebagainya. Yang too much lah, ngerti nggak? Ya, lu FOMO gak apa-apa ya. Ini sih, at least lu sekedar nyambung aja udah. Iya karena gak usah kayak lu sampai mendalam banget. Sampai dalam banget. Karena padahal kan kata FOMO apa coba? Fear, takut kan. Cuman takut Takut ketinggalan. Ketinggalan udah. Iya. Emang ada yang salah dengan takut ketinggalan? Kan Iya. enggak. Apalagi kalau konteksnya ada informasi, ya kan? Iya. Ya enggak apa-apa, maksud gua. Selama lu bisa mengendalikan diri lu agar tidak too much. Tapi ini juga sih, FOMO itu kadang bisa jadi entah jalan keluar atau apa ya, tapi lu bisa masuk ke dalam suatu circle dengan itu. Itu benar. Kayak misalkan Kak Ica suka ngomongin K-pop sama Rodia. Iya. Nah, gue dengan kayak tahu beberapa aja, gue bisa masuk ke circle itu. Iya. Gitu sih. Iya, benar. Dan itu cara gue menyelamatkan diri untuk bisa masuk ke sana sini jujur. Itu sih. Juga jadi bahan lo buat deket sama banyak orang. Maksudnya Iya. kayak masuk ke circle ini, maksud itu tuh. Pada akhirnya kalau konsep circle ini ngomongin kelompok ya, either lu yang masuk ke kelompok itu either lu yang menyesuaikan untuk kelompok tersebut atau lu bikin sendiri kelompok itu untuk ngikutin lu. Ya. If you cannot defeat them, join them. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Kadang kan konsepnya kan cuma diterima doang kan. Iya. Kalau lu nggak bisa ngebuat lu diterima, ya lu harus menerima. Iya. Ya kan? Ah, Kayak simpel kita bikin nama Nusa Project dah. ya. Gimana pun juga, gue harus bilang ke kalian semua, ya gue yang menjadikan kayak ya udah karena kita at least parameter bare minimumnya tuh di gue gitu. Ketika nih orang nyambung ngobrol dan sebagainya gitu, sedang relate dengan obrolannya dan sebagainya, akhirnya udah jadi satu kan. Ya. Walaupun memang pasti ada perbedaan pendapat dan sebagainya, ada masalah juga dan sebagainya. Ya itu makanya. Opini orang kan beda-beda. Hah? Opini orang kan beda-beda. Oh, Jadi sering debat, maksudnya Iya. kayak gak melulu kita satu circle satu pendapat. Nah itu yang gue cipta, itu yang gue inginkan juga. Jadi kayak
lu akan mendapatkan insight dari pendapat perbedaan lu dari teman-teman lo itu. Dan nah itu yang gue pegang satu, dan yang gue hindari juga adalah gini, bedain gini, ada orang yang punya beda pendapat tapi asik, dan ada yang punya beda pendapat tapi nyebelin gitu. Kayak gua. Kayak maksudnya ibaratnya di taraf tertentu tuh dia pengennya tuh beda terus, ngerti gak sih? Itu mah memang gak suka aja. Itu mah emang kayak dia pick me aja. Iya, ngeselin dia itu pick me. Itu gak suka. Ya pada akhirnya adalah tarafnya adalah selama lu bisa punya beda pendapat tapi lu bisa saling support atau lu masih bisa saling menerima, itu yang gue namakan asik. Ya, gue juga mikir gitu. Iya kan? Itu di luar konteks temen ya, maksudnya kayak di luar pekerjaan pun gue sangat membutuhkan orang yang sangat kontra sama gue. Iya. Dalam arti kayak lu nggak melulu selalu pro sama gue, gue butuh kontra lo karena apa? Gue butuh insight baru dari Iya. diri gue sendiri. Ya bener, gue belajar yang waktu dari meeting online terakhir yang lu bilang lu minimal harus ngomong yang seenggaknya kalau udah ada kesimpulan sesuatu, at least lu bisa komen lah ini apa kurangnya. Jangan bener. bilang ada Jangan aman. bilang aman aja. Kalau kata Raditya Itu ya. itu yang gue sangkal dengan omongan gue sendiri. Iya. Kalau lu inget kan aman aja kan dari Iya, itu dari gue udah mulai hilangin tuh kata aman aja tuh. Kalau sadar tuh gue udah mulai kayak ngurang-ngurangin aman aja tuh. Maksudnya kayak segala sesuatu tuh sebetulnya nggak aman. Gak aman. Berpikirlah selalu gak aman. ya gue sampai di kan ada beberapa meeting lalu sama tim gue di sana. Mereka pada ngomong apa sih? Gue gak ngomong ya, tapi gue di anjing. Astagfirullah. Gue minta mereka mengeluarkan pendapat atas yang gue meetingin sama tim utama. Tapi mereka kayak bilang ngikut aja apa segala macam. Sampai gue ngomong lu pada jangan bilang ngikut aja atau setuju. Kritik. Tapi lu pada cari di mana kelemahan project ini atau di mana kekurangan dari yang hasil gue meeting ini gitu. Dan pada akhirnya di situ menurut gue, lu harus menjadi pemimpin yang diktator. Ibaratnya gini, ketika misalkan ada follower lu yang bilang ikut aja dan sebagainya, lu kasih konsekuen. Ibaratnya lu kok bilang ikut aja, aman aja dan sebagainya, apapun yang gue minta ke lu nggak boleh protes. Gue nggak mau tahu lu burn out apa gimana sebagainya. Lu harus ikutin apa yang gue mau. Tapi karena lu udah ngomong aman. Karena lu tidak memberikan statement lu apa dari awal gitu. Iya. Mana yang lu nggak aman, mana yang apa sebagainya. Gue baru Iya, karena ketika lu bilang ikut aja itu berarti kan ya terserah gue. Gue yang menentukan biarin mana, gue harus stres. Misalnya gini, pun misalnya project ini harus berhenti, itu gue yang berhenti, ngerti nggak? Dia lu, karena lu ikut gue. Iya benar. Jadi dengan begitu maksud gue membuat orang tuh fear dulu, takut kalau misalkan dia ngomong ikut aja terus gitu. Iya. Gue baru nggak ada anak kecil. Iya kan? Enggak, bukan itu. Gue baru nggak ada anak kecil. Tapi dari tadi gue menggumpat. Enggak udah. Ada. Mamanya udah begini, pakai headset itu. Mana? Iya, maksudnya kayak berarti harus seperti itu biar nantinya tuh orang tuh gak terbiasa bilang aman aja sih menurut gue. Tapi dengan itu orang ngelatih orang untuk jadi lebih kritis. Iya. Jadi orang dari suatu topik atau apapun itu orang terbiasa untuk nyari kelemahannya di mana, kekurangannya di mana gitu sih. Ngomongin soal kritis ya, gue jadi ingat gue dulu. Gue tuh nggak sama sekali nggak pernah mengkritik sesuatu hal. Jadi kayak Ikut aja. Terus dan itu berdampak ke kehidupan gue. Jadi gue nggak bisa berontak gitu loh. Jadi kayak misalnya pas gue di BEM awal-awal gue jadi anggota tuh kayak gue ngikut aja nih kepala departemen gue atau ketua BEM gue gini-gini. Tapi setelah gue pikir-pikir dengan apa yang mereka sampaikan itu ternyata harus ada yang bisa didebatin loh di dalam itu gitu. Dan debat itu sebetulnya nggak jahat. Tapi emang debat itu emang dibutuhkan untuk kita sama-sama berkembang. Jadi kayak lo nggak tahu, gue nggak tahu, oh kita punya nemu solusi ini. Karena dulu tuh gue mikirnya kalau debat itu adalah gue jahat. Tapi stigma orang tentang debat itu kayak adu marah gitu. Iya itu makanya gue jahat. jahat. Makanya gue nggak pernah memberontak dulu itu. Jadi kayak karena gue pikir yang orang yang ngedebat itu orang jahat. Gitu. Iya. Jadi ya udah ngikut aja. Jadi kayak gue aman aja. Tapi memang pada akhirnya gini sih, menurut gue pribadi ya, debat tuh dibutuhkan ketika memang dalam lingkungan tersebut membutuhkan untuk lu berkembang, bukan untuk berjalan cepat. Karena kalau lu pengennya berjalan cepat, lu jangan
budayakan untuk berdebat. Budayakan aja untuk selalu ngomong yes man aja. Jadi orang yang iya doang gitu. Karena kalau misalkan lu debat, misalnya ibaratnya kalau pengen jalan cepet, kalau lu didebatin terus, kapan jalannya gitu. Itu yang menjadikan filosofi gue, kenapa gue mengubah sistem Amanusa. Ibaratnya adalah, gue tidak membutuhkan Amanusa untuk berprogres cepat. Tapi yang gue butuhkan, lu pada semuanya bisa bareng-bareng di sini. Lu tumbuhnya tuh ya udah kayak lu bisa bersuara apa yang lu harus suarakan dan sebagainya. Jadi kayak gue memang dari awal pengen men-setting sekarang Amanusa ya, bukan kayak harus punya project ini kayak enggak lah, menurut gue bukan ini tempatnya, karena menurut gue punya satu di antara kita kalau sadar ya, lebih banyak yang di bawah umur gue, maksudnya di bawah di generasi bawah kita, khususnya gue, daripada dia yang di atas, which mean perlu lebih banyak waktu dan proses untuk ya pelan-pelan sih jalannya udah. Yang tertua di sini kan emang cuma gue sama Aicha doang. Dia. Kenapa maksudnya karena bawa-bawa tua? Enggak, kalau di Amanusa, kalau diperhatiin kan yang tertua cuma kita berdua. Iya. Dan menurut gua Sisanya di bawah dia. dan ini ya, Iya juga ya. iya bener, memang bener. Makanya kenapa sekarang tuh gue dulu kan kalau sadar kan gue sedang menggaung-gaungkan kalau lu mau ya lu jadi ketuanya gitu kan. Ya itu belajar untuk take responsibility, tanggung jawab. Dimana lu mau nggak mau ketika lu mau berkembang ya lu harus ngambil step awalnya tuh gini, step awalnya itu bukan untuk gimana langkahnya tapi ambil dulu gitu. Karena mau dulu, kalau lu gak mau mah ya gak usah diambil. Gak usah diambil. Dan dengan lu gak mau, lu gak bakal gerak ngapa-ngapain. That's right. Iya. Ya, tapi itu cara paling baik mendidik tim sih maksudnya. Iya. Kasih tanggung jawab. Dan juga cara terbaik mendidik tim untuk gua nggak pusing mikirin lu harus berkembang gimana gitu. Ya, bener lagi. Iya. Karena selama ini apapun yang kita idekan, kalau sistem yang lama ya, lu punya suara, lu punya ide, ntar gue yang nge-handle lagi nih, ngerti nggak? Dan ujung-ujungnya gue yang capek sendiri, gue yang mikir itu jadi kayak beban otak gue sendiri gitu kan. Ya, jadi pikiran beban otak gue sendiri. Akhirnya gue burn out sendiri gitu. Iya. Jadi tuh kayak sekarang ya udah gue tapi ya itu nggak apa-apa lah. Maksudnya ibaratnya itu prosesnya adalah gue menyadari ternyata gue nggak bisa ngebawa teman-teman gue untuk selalu berjalan cepat. Jadi kalau misalnya lu punya ide, lu ada apa yang sebagainya, gue akan selalu bilang gue akan dukung apapun ide lu. Yang penting lu ketuanya gitu. Gue hanya support. Iya, dengan begitu lo akan tahu, oh ternyata gue udah berprogres sampai segini ya gitu. Oh ternyata gue berhasil untuk menghandle tim segini ya gitu. Menurut gue itu jauh lebih berharga sih daripada harus punya progres banyak gitu. Karena base kita bukan PT, bukan CV, kita bukan orang-orang yang, maksudnya ibaratnya bukan orang-orang yang kayak harus achieve-nya tuh banyak banget dan sebagainya gitu. Tapi emang ngomongin Amanusa ya, sekalian berkembang anak-anak ya. Maksud gue kayak sekarang lebih signifikan gitu loh. Maksudnya dengan Amanusa mereka jadi bisa ngeluarin ide. Karena basicnya adalah karena kan kita kan tahu nih kenal mereka agak udah lama ya. Iya. Sebelum mereka di Amanusa, mereka tuh nggak bisa. Iya. Ide aja susah keluar kan? Idenya aja nggak bisa keluar. Suara mereka aja nggak bisa keluar. Kayak karakter dalam diri mereka secara asli itu nggak keluar. Tapi ketika mereka di Amanusa, mereka menjadi diri mereka sendiri. Iya. Kenapa? Karena memang mungkin dari budayanya atau dari kitanya yang emang udah lama, misalnya kita nge-build up kita bareng-bareng. Amanusa itu kayak kita nggak menuntut mereka apa-apa, kita cuma mau kita belajar bareng. Itu. Bukan kayak gue di sini paling lama jadi lu harus ngikutin gue. Enggak. Iya. Tapi lebih kayak gue lebih seneng kayak bahasanya kita belajar bareng-bareng. Iya benar. Kita berkembang bareng-bareng. Iya. Kalau lu melihat gue lebih pro atau lebih lama, lu bisa kritik gue karena ya kita kan diskusi. Iya, kita jadi diskusi bareng-bareng di sini. Jadi kayak ya sekarang tuh gue ngerasanya kita dibalik ini adalah gue pengennya bukan menciptakan suatu hal yang harus profit banyak, harus kayak apa dan sebagainya, enggak. Tapi intinya adalah lu punya teman, lu punya tempat cerita, lu punya ide, lu bisa memilih juga untuk bisa berkembang atau enggak gitu kan. Yang pasti lu punya tempat belajar lah. Benar. Nah, itu sih. Dan mungkin kedepannya Amanusa akan menjadi perkumpulan orang yang emang mau belajar. Jadi kayak lu yang kita emang mungkin orang-orang lihat sudah pro,
kita juga nggak akan puas sama apa yang kita Iya. punya. Kayak gue juga butuh insight dari Ada lu proses, lah. selalu ada proses. Iya, jadi kayak gue udah menggambarkan nih semoga terjadi ya. Maksudnya kayak Amanusa Iya, tuh iya, ke depannya bener. kayak isinya tuh orang-orang yang emang berkembang, yang mereka bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing gitu. Iya, dan maksudnya nyambung dari yang awal obrolan kita tadi. Maka dari itu. Nah, sebelum ke bikin situ. event. Ya, sebelum ke situ. Ini promosi di video untuk promosi kita mau bikin event setelah ini. Tapi sebelum ke situ, gue tetap harus bilang, gue tetap pengen adanya eksklusivitas dalam artian dalam pertemanan ini. Karena tadi kita harus punya value untuk menyaring orang-orang yang maksud gue tuh harus ada layernya. Lu harus menyadari itu emang pola sosial, ngerti gak sih? Lu bisa ikut acara kita yang akan kita bikin nanti gratis dan sebagainya. Tapi ya ketika lu pengen at the same time lu rasa nyaman di situ dan lu pengen join in the circle, which mean lu harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang udah kita build up, ngerti gak sih? Yang dimana tadi asik, ngerti gak sih? Asik dulu dah. Ya, ngerti gak sih? Asik diajak ngobrol, asik diajak kerjasama, ngerti gak? Ya. Kalau misalkan Everything. iya, kalau misalkan lu tidak asik dalam itu aja, udah sih goodbye aja, maksudnya lu akan tetap diterima kok, ngerti gak sih? Iya, lu akan tetap diterima tapi ya Tapi udah, di layer itu. sekedar itu aja. Karena kalau lihat dari ngomongin circle ya, misalnya di perkumpulan anak-anak sekolah, sekolah atau kuliah ya, walaupun kita satu geng, tapi kita pasti ada kayak Perbedaan. bukan perbedaan, apa kotak-kotak gitu loh. Oh ya. Akan ada Iya, benar. kotakan di Tapi dalam. gue di Amanusa nggak ngeliat itu, Iya. karena kita ngebentuknya kayak, ya kita semua harus bareng. Iya. Gini, gue yang bisa tambahin ya. Pun misalkan ada yang merasa dia punya kelompok masing-masing di dalam Amanusa, tapi ketika kita udah kumpul atas nama Amanusa, Ya, itu lu sama, lu gua bantai kalau misalkan lu bawa nama, berarti kayak kumpul-kumpulan lu sendiri gitu. bendera sendiri. Iya kan? At least itu yang gue rasain juga. Jadi kayak misalkan, nih kita punya kumpul bertiga nih. Ya memang mereka tidak ngobrol sama kita bertiga di sini. Tapi ya ketika kita udah kumpul bareng satu tempat, ya kita kumpul atas nama Amanusa, ya udah, lu jangan seakan-akan ngerasa Firan deket sama Buna ya akhirnya dibela terus dan sebagainya. Kayak Cadel sama Buna kagak, nggak ada. Walaupun gue salah juga gue akan Iya. Kalaupun misalkan lu emang pendapat lu jelek ya lu akan gue bilang jelek gitu. Jadi kayak event pun gue sama yang lain juga gitu kan, ya udah biasa aja. itu menurut gue pertemanan yang sehat sih. Iya gue juga sih. Karena gue pada akhirnya ngerasa ternyata ya lu mengotak-ngotakan teman tuh nggak apa-apa. Sesuai fungsinya, sesuai tujuannya, sesuai goalsnya. Tapi kalau misalnya lu udah dalam ini yang pengen gue bantah dari dulu sebelum kita di sini. Ngerti nggak maksud gue? Oke, berarti normalisasi untuk ngehubungin orang pas lagi ada butuhnya itu gak apa-apa. Iya, kan itu yang selalu gue bilang. Nah itu udah gue lakuin. Iya, Udah bukannya jahat ya, mungkin orang yang nggak paham mungkin akan bilang itu jahat. iya. Tapi setelah dijalankan itu nggak jahat, karena Itu lebih damai guys. itu damai aja. Sumpah. Jadi lu Bukan nggak ngerasa bukan beban. cuma bukan jahat sih, tapi lebih ke kayak lu emang harus banget gitu kayak ngechat orang yang nggak lu butuhin atau lu gak ada kepentingan dengan dia setiap hari. Iya makanya. Ya itu aja. Kayak maksudnya adalah kayak kalau yang kita pernah dengar sebelumnya ya, kayak ngerasa apa-apa tuh harus diomongin di bareng-bareng atau apa-apa tuh harus ngomongin di ketua, apa-apa tuh harus diomongin ke ibaratnya ke orang-orang tertentu yang emang harus mendengarkan suaranya gitu kan. Menurut gua enggak, karena menurut gua setiap orang tuh nyamannya masing-masing. Gua cerita ke kalian ngomongin soal masalah hidup atau ngomongin masa depan dan sebagainya. Tapi bukan berarti gue nyaman ngomong ke kalian ngomongin soal hal lainnya, entah itu soal ngomongin games atau ngomongin apa yang mungkin kalian gak relate dengan apa yang gue rasain gitu. Apalagi gue. Iya, yang gapnya juga nggak dikit gitu. Nah maksudnya adalah itu Gue aja. ngeliat dia main game aja anjing. Iya udah aneh kan kayak gue masih main game loh guys gitu. Gue masih main Roblox loh. Ini gue gak ngerti main Roblox. Gue masih main Fish It, gue masih main tembak-tembakan juga di Roblox dan sebagainya. Gue udah nggak. Iya makanya maksud gue ya itu bukan yang kalian lakukan juga kan gitu. Dia kan nggak. Lalu gue obrolan juga nggak nyambung. Heeh. Dan maksudnya ya itu ini normalisasikan untuk apa Ih, namanya? tadi gue makan tangan kiri, gimana dong? Ya udah. Gak apa-apa. Untuk misalkan kayak misalnya lu punya satu kelompok besar dan lu punya terbaik kelompok masing-masing juga, it's okay selama waktu udah kumpul bareng ya udah kumpul bareng. Ya lu jangan bawa bendera masing-masing gitu aja. Mungkin ini yang akan jadi promosi video Amanusa. Nih. Promosi ya. event. Apa itu Amanusa? Mungkin lo bisa masukin ini nih. Iya. Sama juga ini sih maksud gua kayak
again ya, kita bukan kumpulan orang baik. Kita tidak mengklaim diri kita adalah orang baik yang suci dan enggak sama. Mungkin nanti Kita next jauh. kita ngobrol bareng sama orang. Boleh. Kita kan tercapnya jelek. Ya, Di sebelah. kalaupun kita dicap jelek ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksud Itu- gua itu adalah- sudah benar banget. Iya, kita benar aja kan itu. Maksud gue adalah nih, Dan gak penting juga bagi gue. pun ada orang yang mencap kita jelek, kita akan ada juga orang kita cap jelek dengan alasan tertentu yang kalian tidak tahu, ngerti gak sih? Kalau misalnya orang menilai kita jelek dengan mereka menilai kita jelek, itu nggak bikin Ya. itu nggak Iya. membuat kita Nggak untuk bikin. berhenti berkarya. Iya. Iya. Dan gak ngebuat kita kayak sekarang langsung ngedown gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kayak yang lo hadapin udah gue, Bundaya, dan kita bodo amat setelahnya. Kayaknya udah. Ini ya potongan video ini entah yang manapun itu ada satu orang yang akan nge-like. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Maksud gue kayak, Pertama, gue tahu siapa orangnya. Udah. Jangan sebut. Iya. Ya, tinggal lu cut aja nanti. Iya. kalau disebut. Kasih aja orangnya. Enggak. Luka terus kasih orangnya aja. Tapi kayak gini ya, maksud gue kayak kalaupun ada orang yang menilai kita jelek di luar sana, itu nggak akan bikin kita tuh berhenti untuk terus Ya. membuat Ya. sesuatu hal gitu loh. Nggak berhenti bergerak lah, at least. Iya, karena Minimal. kayak kayak udah ini closing ya. Iya, Sejam ini. Udah nggak apa. karena menurut gue dunia itu kan luas. Ya. Gak mungkin lu hidup di lingkaran itu aja. Lu sedih, dunia tuh tetap jalan. Iya. Iya gak sih? Kayak lu sedih, lu nangis, lu terpuruk gara-gara masalah gara-gara satu orang yang bikin mental lu jatuh. Dunia itu tetap jalan, coy. Gelo. Jadi mau gimana? Jadi kayak Gelo, dia yang ngomong dia soalnya. Setelah belajar selama beberapa bulan ini. Iya. ya jadi kayak ya udah nggak usah diambil pusing juga. Jangan lebay. Nggak usah lebay. Lu boleh sedih tapi ya udahlah. Life goes on. Iya. Dan memang pada akhirnya kita menciptakan Amanusa, membuat ini bareng-bareng bukan berarti kita menerima semuanya, tidak. Of course kita punya filter. Tapi at least yang bisa kita tawarkan adalah kita bisa menjadi tempat cerita pertama di mana orang tuh pengen menceritakan sesuatu tanpa dijudge. Gue tahu kita harus buat program apa gitu. Ya ntar. Jadi kayak pokoknya adalah gue pengen bilang ke semuanya, ke teman-teman semuanya, siapapun yang kalian yang nonton ini dan kalian notice soal ini, again ini bukan soal ini kita bukan ngomongin soal harus menjadi eksklusif atau gimana sebagainya, tapi kita pengen ngomong Pagel lu ya. kelompok kita tuh ya kita punya layer ibaratnya mana lu bisa sampai mana dan sebagainya, dan ketika lu misalkan nyaman dengan kita dan sebagainya ya udah mari kita mengenal lebih jauh dan lebih dekat juga, tapi dengan cara masing-masing juga tentunya gitu. Oke, udah ya. Terima Sejam kasih. nih. Wassalamualaikum. Gak usah pakai salam-salaman lah. Anjing. Udah capek.